sebelumnya saya ucapin selamat malam, namo saya budaya, namo budaya. Namo budaya. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu. Silakan, Tommy perkenalkan diri. Ya, halo, selamat malam dan gitu. salam sejahtera. Ya, namaku cuma Tommy aja, Pak. Tommy aja. Ya kebetulan nama Hokkien saya, marga saya Tok, dan nama panjangnya Tok Yongchen. Oke. Ya. Pertama-tama saya Pak Aryo mau tanya bagaimana kabarnya Ko Tommy untuk hari ini? Sehat? Hari ini sehat sih, Pak. Sehat, di tanggal 3. Di tanggal 3 ini. Ya, bulan Maret ya. Karena kenapa kok Pak Aryo tanya pada malam hari ini? Karena untuk beberapa 1, 2, 3, 4 hari ini atau 5 hampir seminggu Ko Tommy tidak datang ke Kelenteng Ko An Kiong. Jadi saya mau tanya Ko Tommy kemana saja dalam beberapa hari ini? Dalam beberapa hari ini, Iya. sebetulnya ini bermula pada tanggal Imlek ke-17 ketika Ko Tommy pulang. Itu kondisi Ko Tommy masih sehat, cuma faktor cuaca di tanggal 20-an itu Februari itu cuacanya rasanya Ko Tommy rasa beda, dingin panas, akhirnya drop saya. Dan dengan kerjaan yang cukup padat menghadapi kegiatan-kegiatan, akhirnya Ko Tommy pada tanggal 20-nya akhirnya ngedrop dan game, dan ya makan obat herbal dari dari Ramuan lah, ramuan ya. herbal. Ya, akhirnya sembuh. Jamu. Sembuh, dan pada tanggal 24 Februari itu Ko Tommy dijemput langsung. Itu kondisi badan jujur saja belum begitu fit, akhirnya dijemput untuk vaksinasi yang booster yang ketiga. Yang ketiga, Ya, ada videonya kemarin. Akhirnya Ko Tommy lakukan vaksinasi. Ya cukup ya sengal ya, karena kondisi Ko Tommy belum fit, tapi dengan beberapa hari akhirnya lewat, Ko Tommy akhirnya sembuh. Ya. Semua apanya udah lewat begitu saja. Ya setelah vaksin kondisinya sudah makin fit, sudah nyaman dengan tubuh yang ini. Akhirnya izin orang tua ditahan untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar dulu. Karena kondisinya belum tentu apa. Jadi gitu ya Ko Tommy ya, dalam beberapa hari ini Ko Tommy ada namanya sehat, ada namanya ceria, pasti ada namanya duka, dan pasti ada namanya sakit ya teman-teman sekalian. Oke, di sini saya akan bertanya beberapa hal. Yang pertama mengenai YouTube. Nah, jadi channel YouTube itu namanya kemarin TDAH ya, TDAH MV trip underscore ya, underscore MV. Jadi yang saya ingin tanya, apa sih TDAH MV itu, Ko Tommy? Sebelumnya saya udah klarifikasi ya, tapi ini memperjelas. Singkatan dari TDAH itu berunsur dari 4 orang. Itu saya sendiri Tommy, habis itu ada Daniel, ada Andi, dan satu lagi Hoklai. Dan strip kemarin itu MV itu di atasnamakan Movies, Pak, Movies kayak film. Cuma saya plesetkan jadi multi video. Multi video ya. Ya, multi, semuanya kita rangkup karena itu mencangkup video kebajikan. Nah, kebajikan ini video ini kita bekerja sama dengan tim KPDS dan grup Diamkeng, ya, itu merekam kebudayaan dari Hokkien, ya, itu tentang pernikahan, habis itu acara pemakaman, tradisi-tradisi yang lainnya yang berhubungan dengan tradisi Hokkien. Habis itu ada juga bisa juga kami ada beberapa video sebelumnya ini ada video pernikahan adat Melayu, ya, yang kami rekam. Itu sama Andre sendiri yang rekam, kameramen. Ya, Andre itu tim personel TDAH ya. Ya, yang H itu dia dinamakan Hokkien, dia Hoklai. Oh, gitu. Andre itu tadi Hoklai itu berarti nama Mandarinnya, nama Indonesianya Andrian ya. Andrian. Oh. Nah, kebetulan kami cerita ini karena
pernah gagal juga, yaitu di YouTube sebelumnya di HHK Leon Dance. Itu sudah 6 bulan. Target yang sebetulnya harus kita dikumpulkan ini di press kali 4.000 jam, Pak. Gimana cara ngumpulin itu udah saya sakit kepala. Yang YouTube sebelumnya itu hanya 200 jam. Sudah 6 bulan, sudah mau akhir periode, 6 bulan lagi udah habis. Sedangkan video hanya ada 10 atau 12. Jadi akhirnya tercipta TDAH ini karena kemauan anak-anak. Meditasi semampu saya, dan ada teman-teman juga yang di sana di luar ingin membantu. Itu pun saya mengucapkan banyak terima kasih karena aspek ini memajukan anak-anak juga. Nah, anak-anak ini kayak misalnya mau musik, kita sediakan alat musik. Ya syukurnya sampai sekarang belum ada karena mereka sudah ada kerjaan yang harus dikerjakan, mungkin nggak bisa dipaksakan untuk hadir di sini juga untuk melakukan penampilan ya Pak ya. Iya, betul sekali. Dan kami pun berbincang dengan beberapa aspek, mencari yayasan dan penasihat-penasihat lain. Akhirnya kami dapatlah ruang KPDS serta ruang studio TDHIV itu di Sekolah Minggu Dharma Sagara Sungai Paning, karena perizinan yang cukup memadai, karena ruangan atas di ruang komputer itu kosong. Akhirnya kita perpus, kita minta izin dan pertimbangannya cukup panjang, akhirnya kita pindahkan ke atas. Nah, tujuan pemindahan perpus ini Pak, yang kemarin ada kontroversi maksudnya, itu maksud dari pemindahan ini kami ada acuan di beberapa vihara lain karena meletakkan perpustakaannya di atas, di lantai 3, di lantai 2. Nah, ya ada juga beberapa kata-kata yang juga menyinggung perasaan Kotomi, dan Kotomi sudah ada buat video klarifikasinya, tapi masih ditahan oleh koordinator saya sendiri, yaitu beliau Pak Andra, menahan, dan ada beberapa orang tua juga ikut berikan pernyataan dan pendapat mereka tentang masalah ini, masalah intern ya. Itu pun nggak perlu dijelasin di sini. Nah, akhirnya terpindahlah. Tujuan dari pemindahan ini dikarenakan kelas 4, 5, dan 6 itu sudah berada di lantai 2. Ketika mereka ingin pulang dan atau mau masuk ke kelas, mereka akan lihat perpus dan tertarik untuk membacanya Pak. Nah, tertarik untuk membacanya, jadi anak-anak kelas 1, 2, dan 3 pasti pengen membaca juga. Nah, saya mau di sini mengembangkan mereka ingin ke perpus dengan cara guru-guru ngajar di SMB di hari Minggu itu punya kreativitas. Bagaimana buat cara gini, kita ajak anak-anak kelas 1 minggu ini atau minggu kedua kelas 2 atau kelas 3 untuk melakukan study tour mini. Ajarin mereka praktik secara langsung. Ajaran secara pasiko, gimana cara naik tangga, pegang, yang ada tuh pegangan tangan itu Pak. Ya mereka belajar sadar keyakinan, naik step by step, turun dengan step by step, dan diajari secara gurunya. Kita bukan hanya terpatok pada materi, tapi kita juga praktek. Jadi yang kedua mengenai KPDS. Jadi saya ingin tanya, KPDS itu apa pengertiannya, dan visi misi dari KPDS itu apa sendiri, dan maksudnya KPDS itu berdirinya kapan gitu? Ya. Kalau KPDS ini, singkatan dari KPDS itu apa? Singkatan dari KPDS Kelompok Peduli Dharma Sagara Pak. Oke. Nah, ini terbentuknya dari 2019 awal itu saya udah melakukan negosiasi dengan beberapa narasumber yang itu aktivis vihara, alumni vihara. Saya ingin merubah kebiasaan yang sudah mendarah daging menjadi lebih baik gitu Pak. Kita melakukan, ada fungsi KPDS ini mengawasi kinerja, pertanggungjawaban, dan keuangan dari muda-mudi kita, PMVDS Dharma Sagara Sungai Paning. Nah, kita awasi dari segala bentuk kinerja, kita ngawasi dari bentuk dia pertanggungjawaban, dari pengeluaran dan pemasukan. Habis itu kita bawa saring anak-anak ini yang kurang bersosial, akhirnya kita tarik gimana agar anak-anak ini bisa
bersosial untuk bersama gitu. Misalnya hobinya tentang kameramen, ayo kita ajak ke kameramen. Misalnya hobinya tentang musik, ayo kita tentang musik. Kita udah sediain musik. Oh, intinya KPDS itu sebagai wadah untuk anak-anak alumni. Jadi anak alumni pada ngumpul. Begitu juga anak-anak PNV juga yang ingin bertanya, mengajak khususnya anak-anak KPDS, mengajak anak-anak yang punya keahlian, kreativitas, diajak. Kita bantu kelola. Kita bantu ya, untuk kelola. kelola. Ya, untuk biar dia bisa, daripada hanya disimpan dalam hati, hanya di dalam rumah, baik kita utarakan, kita masukkan YouTube, kita kembangkan ke acara pensi kalau sudah bisa merayakan. Betul. Nah, ini juga banyak sekali hadangan dan ada juga perizinan yang harus kami lewati. Akhirnya mereka sudah setuju, cuma ada beberapa hal yang harus ya kuhadapi ya. Nah, jujur ya Pak, ini mengalami satu banyak permasalahan. Saya paling tidak suka yaitu diperumitkan. Contohnya saya ada beberapa kegiatan membawa anak-anak barongsai, itu ada juga diperumit. Akhirnya ya saya orangnya simple. Kalau saya diperumit, kembali lagi saya ke zaman sebelum saya mengenal Buddhisme. Ya, mengenal Buddhisme. Ya, tapi ya beliau ini ya guru yang menyelamatin saya itu Bu Dewi. Oh, ya. Dia mengajak saya untuk masuk ke sosial tentang Buddhis, tentang sakit pedih manisnya di dunia ini, dan akhirnya saya pun berubah 180 derajat ya. Loh, melebihi 100 derajat kawan-kawan, berarti sampai 180, berarti lebihnya 80 derajat. Ya, yang tadinya dulunya kurang baik, sekarang sudah menjadi lebih baik dan menjadi motivasi untuk kawan-kawannya dan adik-adik kita di Dhammasagara ya teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan dari narasumber kita, Kotomis, tentang KPDS, berdirinya KPDS, fungsinya KPDS, dan sebagai pengawas dan pembina anak-anak PNV. Jadi PNV dan SMB itu khususnya PNV mana nih Kotomi? Iya. PNV mana? Tadi belum disebut PNV wihara mana? Wihara Dhammasagara kita ini. Sungai Pakne. Iya. Sungai Pakne. Berarti SMB-nya juga SMB yang menggerakkan anak-anak Buddhisnya tuh. Ya, anak-anak Buddhisnya itu juga terbagian dari muda-mudi. Oh gitu. Nah, sekarang yang alumni ini pengen juga. Ya kebanyakan orang tuh nggak mau action, nggak mau langsung di depan. Ya. Saya nggak suka. Saya maunya kalau mau berubah, yuk gerak. Akhirnya sampai sekarang terbentuk KPDS. Itu KPDS itu sudah berjalan berapa lama? Apa kinerja yang menonjol di KPDS itu? Kok bisa muncul namanya KPDS dan bisa terdengar khususnya di Wihara Dhammasagara? Ya, karena ada dorongan itu yang sudah mendarah daging, yang kurang bagus itu mendarah daging. Dan saya ingin merubahnya dengan cara yang baik, ya. Tapi ya contohnya saya dihalang-halangi, akhirnya saya juga harus main keras. Contohnya ya, saya bakal menjadi orang yang penting kok. Kalau memang saya disetujukan dengan karma yang saya miliki, saya bisa menjadi orang yang penting. Sekarang saya aktivis di Wihara ini. Setidaknya saya dihargai sama beberapa orang. Saya nggak mengharapkan, tapi saya ada pijakan, ada jabatan yang bisa saya gunakan untuk mengatur hal kebajikan yang saya rasakan. Maaf kalau saya ada nada tinggi, karena ini sudah keterlaluan. Keterlaluan dalam bahasa, tidak ada hal yang bisa kita lihat sebelumnya, akhirnya terlihat. Maksudku, coba kita lihat dari video-video dari Diamkeng dan segala macam. Membantu orang itu nggak perlu kita diundang.
cukup datang kita buktikan bahwa ini Buddhis. Kami nggak mau wakili dari manapun. Kami dari grup Diamkeng. Kami nggak mewakili apa-apa. Yang penting kita tulus datang, ingin berdana, ingin mengembangkan cinta kasih, sudah cukup. Oh, jadi begitu ya fotonya. Jadi dalam suatu berbuat kebaikan pasti banyak rintangannya Ko Tommy ya. Ya. Maaf kata Pak, sudah makan sudah. Kenapa kamu mau harus Bantu orang. Selagi bisa. Kalau memang nggak bisa, kita Buddhis ini nggak ada pemaksaan Pak. Iya. Selagi bisa kita melakukan hal kebajikan, perbanyak berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah inti ajaran agama Buddha. Iya. Saya jujur, saya ditanya tentang agama Buddha 31 alam kehidupan, saya bingung. Alam manusia tengah-tengah, alam dewa, alam jin, alam binatang. Sisanya nggak tahu. Lo nilai saya hanya 40 kok di agama. Tapi itu nggak diperlukan. Kita butuh Buddhis itu apa gitu loh. Ehipasiko sada. Kita membuktikan segalanya tentang agama Buddha. Buat baik ya udah, karma kalian dipetik tuh baik gitu loh. Udah gitu aja. Saya nggak ada power Pak. Tapi kinerja saya bisa dipertaruhkan. Setidaknya orang-orang harus melihat. Kalau memang kinerja tidak bisa dibuka begitu saja, tidak dapat membuka hati mereka. Saya dengan lapang dada kok, terima kasih. Saya nggak mengucapkan dusta di belakang dan segala macam. Saya mengucapkan terima kasih Pak. Hanya terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya tidak efisien dan mengucapkan ucapan yang sangat susah diucapin waktu kita dalam masalah. Saya ingin berminta maaf jika saya tidak dapat melakukan kemajuan yang bagus. Saya mundur, bisa langsung mundur dari grup barongsai, berhenti dari pengawas kalau memang saya kurang. Akhirnya sekarang saya masih diakui, saya masih dikasih jabatan. Anak-anak kita latih, Ya, kita percaya. Habis itu kita grup Diamkeng kita masih jalan. Grup untuk melakukan hal kebajikan ini selagi bisa. Ya, karena nggak semungkin kita badan kita satu, kita menghadiri 2 acara yang berbeda. Oke. Ya, begitu sih Pak. Kalau intinya kalau video ini dipreteli gimana pun, saya tetap akan berdiri tegak. Salah saya minta maaf. Betul saya mengucapkan terima kasih. Karena karma itu luar biasa Pak. Karma itu real. Karma itu nyata. Ya. Itu aja. Karma itu niat ya. Jadi dari niat timbul keinginan, dari keinginan timbul tingkah laku ya, perbuatan ya. Jadi karma itu ada karma baik dan karma buruk ya. Kasih tadi udah dijelaskan mengenai KPDS, sudah sangat jelas sekali karena banyak kali yang diperjelaskan. Kita sudah dengar banyak. Jadi pada malam hari ini sementara kita akhiri dulu karena kondisi turun hujan ya, Ko Tommy ya. Iya, turun hujan ya. Langit bersedih pada kita semua, bersedih. Pak. Jadi lanjut. lanjut gimana? Nutup lah Pak. Oh, jadi itu saja teman-teman sekalian. Saya selaku moderator mengucapkan maaf kalau ada kata yang kurang berkenan ke teman-teman sekalian. Ko Tommy, ada pesan-pesan terakhir dan penutup untuk teman-teman kita? Terima kasih, dan saya minta maaf jika ada beberapa kata yang saya itu salah dan kurang berkenan di hati teman-teman. Saya minta maaf. Intinya jangan berhenti untuk berbuat baik, karena perbuatan baik itu tidak akan merugikan Anda. Dan sebanyak pun usaha Anda tidak akan mengecewakan hasil yang Anda dapatkan kelak nanti. Apa yang kalian petik, itu yang akan ambil. Oke. Next time tomorrow. Masih di channel YouTube TDA MV. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind
chasing things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain.